Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Zahra dari kelas 12 IPS 1. Di video ini saya akan mempresentasikan tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama manusia. Mata pelajaran PAI bab 2. Yang pertama ada dalil tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah. Dalam Quran Surat Luqman ayat 13-14, yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia atau berbuat baik kepada kedua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu." Dari Quran Surat Luqman tersebut, kita dapat menganalisis bahwa isi kandungannya yaitu orang tua wajib menanamkan ajaran agama Islam kepada putra-putrinya sejak usia dini. Setiap anak wajib berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua. Materi ajaran Islam yang wajib ditanamkan oleh orang tua yang pertama kali pada anak adalah tentang tauhid atau keimanan, dan bentuknya yaitu untuk mengesankan Allah atau larangan berbuat syirik. Syirik adalah dosa yang paling besar kepada Allah SWT yang tidak akan diampuni oleh Allah SWT. Orang tua, terutama ibu, adalah manusia yang paling berjasa terhadap kehidupan seorang anak karena telah mengandung dan merawat kita. Makanya kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua karena orang tua telah merawat kita dengan baik. Selanjutnya adalah dalil tentang kewajiban beribadah dan berbuat baik atau ihsan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dijelaskan, yang artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 83, kita dapat menganalisis isi kandungannya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 memiliki isi kandungan ikrar Bani Israel dengan Allah dan Rasul-Nya atau Nabi Musa. Ada 5 isi dalam perjanjian tersebut. 1. Larangan beribadah kepada selain Allah SWT. 2. Perintah berbuat baik kepada orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang miskin. 3. Perintah bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. 4. Perintah mendirikan sholat. 5. Perintah menunaikan zakat. Selanjutnya ada hadis tentang bersyukur. Dari hadis di samping ini, analisis isi kandungannya yaitu setiap muslim yang mendapat kelebihan harta hendaklah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan bersyukur serta berbagi kepada yang membutuhkan. Itu merupakan bentuk bersyukur dan masih banyak hal lainnya. Hikmah dari ketiga penjelasan sebelumnya yaitu dalam mendidik anak hendaknya bersumber dari ajaran Islam, dilakukan sejak dini secara terus-menerus, dimulai dari ajaran tauhid atau keimanan, kemudian ibadah dan akhlak disertai keteladanan dan pengawasan yang terpadu. Umat Islam dilarang berbuat syirik atau menyekutukan Allah dalam keadaan apapun. Umat Islam diperintahkan oleh Allah SWT untuk melakukan ibadah sholat dan zakat sebagai pencerminan perilaku kesolihan individu dan kesolihan sosial.
Setiap muslim wajib beribadah kepada Allah, karena beribadah adalah tugas utama dan tujuan kita diciptakan. Di dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, sehingga harus berusaha melakukan secara khusyuk, yakni menghadirkan Allah dalam jiwa kita. Dan selanjutnya yaitu sikap yang harus dikembangkan. Sikap tunduk diwujudkan dengan cara beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Manusia diperintahkan untuk berbakti, berbuat baik, dan mendoakan sesama. Selalu berusaha menjaga hati, pikiran, dan ucapan dari perbuatan syirik. Selalu berusaha meninggalkan segala larangan Allah dan agama, memperbanyak zikir dan doa kepada Allah. Dan sikap yang harus dijauhi yaitu manusia yang bersikap sombong dalam kehidupan sehari-hari, tidak berbakti kepada orang tua, melalaikan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melakukan hal yang dapat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam bentuk berbuat baik, yaitu kita dapat berbakti kepada orang tua, selalu membantu orang tua, dan menghormati mereka. Selanjutnya, kita juga harus bersyukur dengan bersedekah atau membantu orang lain, itu termasuk bersyukur. Dan bersyukur atas diri sendiri juga termasuk bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesimpulan yang dapat diambil yaitu kita harus selalu berbuat baik kepada sesama manusia, karena itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, serta menjauhi segala larangan yang Allah tetapkan. Itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.